Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan membahas terkait hujjah akliyah atau argumentasi rasional yang pertama, yaitu khitabiyah atau retoris. Apa yang disebut dengan khitabiyah atau khitabah, argumentasi retoris? Fal khitabatu, maka adapun khitabah retoris, kiasun ialah silogisme, muallafun yang tersusun, min muqaddimatin makbulatin, dari premis-premis yang diterima kebenarannya. Kenapa premis-premis ini diterima kebenarannya oleh masyarakat, oleh sami, oleh pendengar? Li suduriha, karena timbulnya mukaddimat, mimman dari orang, yu'taqadu yang diyakini fihi di dalam man, asidku apa kejujurannya. Walaisa dan tidak ada siapa man binabiyin, ialah nabi. Seperti contohnya siapa? Kawaliin, seperti wali. Jadi muqaddimat mahfula ini, premis yang diterima kebenarannya ini, yaitu premis yang disampaikan oleh orang yang terpercaya. Misalnya, premis yang disampaikan oleh seorang tokoh, seorang kiai, atau seorang wali, atau seorang ahli di bidang ilmu tertentu. Nah, ini disebut dengan muqaddimah maqbulah. Apabila kias silogisme tersusun dari muqaddimah maqbulah, maka kias itu disebut dengan khitabi, yaitu silogisme retoris. Silogisme retoris ini kebenarannya tidak sampai pada level meyakinkan. Tidak sampai pada level meyakinkan. Atau min muqaddimatin madnunatin, atau tersusun dari premis-premis madmunatin, sangkaan, yang diduga, yang disangka atau sangkaan, la tufidu yang tidak memberikan faidah apa muqaddimat madnuna al-qat'a pada kepastian atau keyakinan. Wa innama, hanya saja tufidu memberikan faidah apa muqaddimat madnunah al-dhanna pada dugaan atau sangkaan. Jadi yang disebut dengan kias khitabi itu ialah kias yang tersusun dari muqaddimah maqbulah atau tersusun dari muqaddimah madnunah. Yang disebut dengan muqaddimah madnunah ini adalah premis yang dihasilkan berdasarkan dugaan atau sangkaan saja. Wal gharadu, dan adapun tujuan, ini akan membahas terkait tujuan dari khitabah atau kias khitabi. Apa tujuan seseorang itu menyampaikan kias khitabi atau menyusun kias khitabi? Wal gharadu, dan adapun tujuan minha dari khitabah, targhibun nasi, ialah memotivasi manusia atau masyarakat, ai al mukhatab, audien atau lawan bicara,
fima di dalam sesuatu yang fa'hum yang bermanfaat apa mahum terhadap nas, kama sebagaimana sesuatu yaf'aluhu yang melakukan hu terhadap ma, al khutaba'u siapa para penceramah, wal wu'adhi dan wal wu'ad ini sama para penceramah ya, atau para pemberi nasihat. Apa tujuan seseorang itu menyampaikan qiyas khitabi? Yaitu untuk memotivasi orang lain agar melakukan hal-hal yang bermanfaat buat dirinya. Ini ya. Ini biasanya qiyas khitabi ini disampaikan oleh para khutbah, para penceramah, para dai. Maka hal-hal yang disampaikan atau nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para penceramah itu biasanya ini masuk dalam tataran qiyas khitabi atau silogisme retoris. Kenapa? Karena tersusun dari muqaddimat maqbulah, yaitu premis-premis yang diterima kebenarannya karena bersumber dari orang yang terpercaya, yaitu khotib itu sendiri atau para penceramah itu sendiri, atau tersusun dari premis-premis yang hasilnya yang dihasilkan dari hasil dugaan saja, hasil sangkaan saja. Misalu muqaddimatin makbulatin, adapun contoh premis-premis yang diterima kebenarannya, qaulul khatibi ialah perkataan khatib, penceramah. Al-amalu shalihu, adapun perbuatan yang baik, yujibu ialah menyebabkan apa al-amalu shalih, al-fauzah pada keberuntungan. Ini disampaikan oleh khotib. Khotib itu kan orang yang dipercaya oleh masyarakat. Maka ini termasuk qiyas khitabi. Qiyas khitabi atau muqaddimah khitabiyah atau muqaddimah makbulah. Muqaddimah makbulah. Nanti yang terdiri dari muqaddimah makbulah itu disebut dengan qiyas khitabi. Qiyas yang tersusun dari muqaddimah makbulah disebut dengan qiyas khitabi. Wa kullu ma kana kadzalik, dan adapun setiap sesuatu karena yang ada apa maka kadzalika ialah seperti halnya tersebut, yujibul fauz, la yang bagi ialah tidak pantas, ihmaluhu apa mengabaikan atau menyia-nyiakan ma. Ini al-amalus shalih yujibul fauz, ini adalah muqaddimah surah. Wa kullu ma kana kadzalika la yang bagi ihmaluhu, ini adalah muqaddimah kubra. Kesimpulannya, yuntiju melahirkan kesimpulan apa? Qaulul khatib ini, annal amal salih, bahwa sesungguhnya perbuatan yang baik, la yang bagi ialah tidak pantas, ihmalu apa mengabaikan al amalus salih. Nah, kesimpulan yang dihasilkan yaitu al amalus salih la yang bagi ihmalu ini ya, termasuk ya, ini termasuk muqaddimah makbulah atau qiyas khitabi kalau ingin di ini ya, kalau ingin dipersempit lagi ya. Disebut dengan qiyas khitabi. Kenapa disebut dengan qiyas khitabi? Karena kesimpulan ini dihasilkan dari muqaddimah makbulah, premis yang diterima kebenarannya karena disampaikan oleh orang yang terpercaya, yaitu khatib, penceramah itu atau dai itu. Yakni al-khatib, yakni al-khatib ya'ti hakadha. Menginginkan siapa syarih al-khatib, bahwa sesungguhnya terhadap al-khatib ini yakni bermaksud siapa syarih. Ini maksudnya demikian ya. Al-khatibu adapun khatib penceramah ya'ti ialah datang si khatib hakadha seperti ini, menyampaikan seperti ini khatib. Lakin akan tetapi yusbitu menetapkan siapa khatib al-muqaddimatah pada muqaddimah premis bidzikril adillati dengan menyebutkan dalil-dalil ala zalika atas hal tersebut, aw yajma'u atau mengumpulkan atau menghimpun siapa khatib baina muqaddimataini
di antara dua premis, summa kemudian yurattibu menyusun siapa khatib alaihima terhadap keduanya muqaddimata ini, ma terhadap sesuatu la yang fakku yang tak terpisah apa ma anis sabiki dari hal sebelumnya, dari sesuatu yang mendahuluinya, yakni bermaksud siapa syari ya taroko naik siapa khatib fi dzikril hukmi di dalam menyebutkan hukum, di dalam menyampaikan hukum, alladzi yang aradahu yang menginginkan siapa khatib hu terhadap hukum, terhadap alladzi bi ayyus bita dengan menetapkan siapa khatib muqaddimatan pada muqaddimah. Ini qaul ini dibuang ini. Al amalus salih yaitu muqaddimahnya al amalus salih yujibul fauz. Wa ma kana kadzalika la yanbaghi ihmaluhu idzan al amalu shalihu la yanbaghi ihmaluhu. Ini termasuk ya kias khitabi yaitu silogisme retoris, karena kias ini tersusun dari muqaddimah maqbulah, yaitu dari premis-premis yang diterima kebenarannya karena disampaikan oleh orang yang terpercaya, yaitu khatib atau penceramah itu, dai itu. Ini adalah contoh dari khitabah yang tersusun dari muqaddimah maqbulah. Nah, bagaimana contohnya khitabah yang tersusun dari muqaddimah madnunah, yaitu premis-premis yang berdasarkan sangkaan dugaan. Misalu muqaddimatin madnunatin, adapun contoh premis-premis madnunah kaqaulina ialah seperti perkataan kita. Fulanun adapun fulan yatufu ialah berkeliling siapa fulan bilaili di waktu malam bisilahi dengan senjata. Fahuwa maka adapun fulan lisun ialah pencuri. Lisun ialah pencuri. Ini adalah muqaddimah madnunah. Kenapa dikatakan muqaddimah madnunah? Karena sebenarnya antara orang berjalan di waktu malam dengan membawa senjata dan dia sebagai pencuri ini tidak ada hubungan sama sekali. Tidak ada hubungannya. Dia dikatakan pencuri atau dikatakan maling karena berjalan di waktu malam dengan senjata, itu hanya berdasarkan dugaan saja. Berdasarkan dugaan, bukan berdasarkan kenyataan. Bukan berdasarkan fakta, melainkan hanya bersifat dugaan saja. Karena itu ini disebut dengan muqaddimah madnunah. Nah, kias yang tersusun dari muqaddimah madnunah disebut dengan kias khitabi, yaitu silogisme retoris. Silogisme retoris. Dan silogisme retoris ini tidak sampai pada level meyakinkan. Tidak sampai pada level meyakinkan dan pasti. Wahada dan adapun ini madnunun ialah dugaan saja, sangkaan saja. Kenapa? Laisa kullu man saro bisilai tillaili lison. Laisa tidak ada kulluman apa setiap orang saro yang berjalan sepaman bisilahi dengan senjata fillaili di waktu malam, lison ialah pencuri, karena tidak semua orang ya yang berjalan di waktu malam dengan membawa senjata itu adalah seorang pencuri. Dia dikatakan pencuri itu hanya berdasarkan dugaan saja. Nah, kias yang disampaikan atau kias yang tersusun dari muqaddimah matnunah ini disebut dengan kias khitabi, silogisme retoris. Demikian penjelasan terkait dari kias khitabi atau khitabah ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.